Kai, seorang anak muda yang penasaran, merasa tak terelakkan tertarik ke tempat yang penuh misteri dan sihir. Dia berjalan melalui tanah kuno di mana udara terasa penuh dengan sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Lanskapnya hidup, dengan cahaya-cahaya aneh yang berkedip di kejauhan, dan rasa keajaiban memenuhi hatinya. Saat Kai menjelajahi tanah kuno ini, ia menemukan seekor burung hantu bijak yang bisa berbicara, bertengger tinggi di atas struktur batu kuno. Mata besar burung hantu itu yang bersinar tampak menusuk ke dalam jiwa Kai. Burung hantu itu berbicara tentang bahaya tersembunyi yang mengancam untuk mengacaukan keseimbangan dunia, bahaya yang hanya bisa dihadapi oleh Kai. Burung hantu itu membimbing Kai ke sebuah danau tersembunyi di lembah terpencil. Air danau itu bersinar dengan cahaya biru yang menyeramkan, memancarkan cahaya yang tak berasal dari dunia ini pada segala sesuatu di sekitarnya. Burung hantu itu memperingatkan Kai agar tidak menyentuh air, menjelaskan bahwa air itu memiliki sihir kuat yang dapat mengubah takdirnya. Namun rasa penasaran Kai terlalu kuat, dan ia mengulurkan tangan untuk menyentuh air. Begitu jari-jari Kai menyentuh air, ia terbawa ke dalam sebuah visi. Dia menemukan dirinya di dunia yang dilanda kegelapan, di mana langit dipenuhi awan yang menakutkan dan makhluk-makhluk aneh yang menakutkan berkeliaran di daratan, meninggalkan kehancuran di mana-mana. Kai merasakan ketakutan yang mendalam saat menyaksikan kekacauan dan keputusasaan yang telah mengambil alih dunia. Saat visi itu memudar, Kai mendapati dirinya kembali di tepi danau, gemetar karena apa yang telah ia lihat. Burung hantu itu, yang sekarang bertengger lebih dekat dengannya, mengungkapkan bahwa Kai adalah orang yang ditakdirkan untuk memulihkan keseimbangan dunia. Menurut ramalan kuno, Kai harus menemukan dan menyatukan 3 batu elemen yang tersebar di seluruh negeri, masing-masing mewakili api, es, dan angin. Dengan tujuan baru, Kai memulai perjalanannya. Tujuan pertamanya adalah Gunung Api, tempat batu api tersembunyi. Perjalanan itu berbahaya, dengan jalan yang semakin curam dan berbahaya di setiap langkah. Namun Kai terus maju, didorong oleh visi dunia yang kacau dan ramalan yang hanya bisa dipenuhinya. Ketika Kai akhirnya mencapai gunung api, ia dihadapkan dengan pemandangan yang menakutkan. Seekor naga api raksasa, dengan sisik yang bersinar seperti lava cair, menjaga pintu masuk ke sebuah gua tempat batu api tersembunyi. Mata naga itu menyala dengan intensitas yang membuat jantung Kai berdebar. Dia tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan naga itu dalam pertarungan. Dia harus mengakali makhluk itu untuk mendapatkan batu tersebut. Kai tahu bahwa air adalah satu-satunya hal yang bisa memadamkan api naga. Dengan kecerdasannya, ia menciptakan ilusi sebuah danau luas yang berkilauan di depan naga itu. Naga itu percaya bahwa ilusi itu nyata, mundur ketakutan, memberi Kai kesempatan untuk menyelinap melewatinya dan merebut batu api dari tempatnya. Dengan batu api di tangannya, Kai melanjutkan perjalanannya, sekarang menuju jurang beku. Tempat ini dikatakan sebagai tanah musim dingin abadi, di mana dinginnya begitu intens hingga bisa membekukan napas seseorang di udara. Saat Kai menjelajah ke gurun es ini, ia bertemu dengan makhluk es aneh yang bersembunyi di bayang-bayang. Mata mereka bersinar dengan cahaya yang tak wajar. Jauh di dalam jurang beku, Kai bertemu dengan Ratu Es, penjaga batu es. Sang ratu, dengan mahkota es dan gaun dari kepingan salju.
menantang Kai dalam permainan teka-teki. Suara ratu itu sedingin dan setajam angin es yang menderu di sekitar mereka. Dia mengatakan kepada Kai bahwa hanya dengan membuktikan kecerdasan dan kelayakannya, dia bisa mendapatkan batu es. Dengan 2 dari 3 batu di tangannya, perjalanan Kai membawanya ke kuil langit. Sebuah bangunan megah yang melayang tinggi di atas awan. Kuil itu dikatakan sebagai rumah pelindung angin, yang menjaga batu angin. Untuk mencapai kuil itu, Kai harus menaiki tangga spiral yang terbuat dari awan. Setiap langkahnya dipenuhi dengan esensi angin itu sendiri. Ketika Kai akhirnya mencapai kuil langit, dia disambut oleh pelindung angin, sosok besar yang terbuat dari angin berputar dan dihiasi dengan bulu-bulu yang berkilau di bawah cahaya. Suara pelindung itu seperti angin sepoi-sepoi, namun membawa beban ribuan badai. Pelindung angin menantang Kai untuk melakukan ujian keberanian, memintanya melompat dari titik tertinggi kuil dan mempercayai angin untuk menangkapnya. Dengan jantung berdebar, Kai menarik napas dalam-dalam dan melompat, membiarkan angin membawanya kembali dengan aman ke lantai kuil. Setelah melewati ujian, pelindung angin memberikan Kai batu angin, sebuah permata tembus pandang yang tampak menyimpan badai di dalamnya. Saat Kai memegang ketiga batu itu, api, es, dan angin, dia merasakan aliran kekuatan mengalir melalui dirinya. Batu-batu itu mulai bersinar, beresonansi satu sama lain, seolah-olah mengakui persatuan mereka. Kai tahu bahwa tugas terakhirnya adalah kembali ke tempat di mana perjalanannya dimulai dan menggunakan batu-batu itu untuk memulihkan keseimbangan dunia. Kembali ke tempat di mana petualangannya dimulai, Kai berdiri di depan struktur batu kuno di mana dia pertama kali bertemu burung hantu bijak. Langit di atas gelap dan bergelora, mencerminkan ketidakseimbangan di dunia. Kai menempatkan ketiga batu itu di atas struktur, dan saat ia melakukannya, batu-batu itu menyatu menjadi satu permata yang bersinar cemerlang. Saat cahaya memudar dan dunia kembali ke keadaan alaminya, burung hantu bijak muncul sekali lagi, kali ini bertengger di bahu Kai. Burung hantu itu mengucapkan selamat kepada Kai atas keberanian dan kebijaksanaannya, mengatakan bahwa dia telah memenuhi takdirnya. Kai melihat sekeliling, melihat dunia yang diperbarui dan hidup, mengetahui bahwa dia telah memainkan peran penting dalam memulihkan kedamaian.